Di dunia modern yang serba cepat ini, suku Hadza di dekat Danau Eyasi, Tanzania, masih hidup secara primitif seperti leluhur mereka lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Bergabunglah dengan jelajahi dunia untuk menemukan kehidupan tanpa uang, jam, atau jadwal, di mana orang-orang berkembang melalui hubungan mendalam dengan alam dan tradisi tersembunyi yang menarik. Metode berburu tradisional Hadza. Suku Hadza adalah pemburu ulung, menggunakan busur dan anak panah yang dibuat dari kayu akasia. Ujung panah terbuat dari tulang atau logam yang diasah, memastikan efektivitas dalam menjatuhkan mangsa. Berburu memerlukan kesabaran, pengamatan tajam, dan pemahaman perilaku hewan. Mereka sering berburu di bawah cahaya bulan purnama yang memberikan penerangan alami untuk melacak hewan. Komunikasi tanpa suara dan kerjasama yang terkoordinasi memungkinkan mereka menyergap mangsa dengan efisien. Setiap bagian dari hewan dimanfaatkan, daging untuk makanan, kulit untuk pakaian, dan tulang untuk alat, meminimalkan limbah dan menghormati sumber daya alam. Poligami, strategi bertahan hidup. Dalam komunitas Hadza, poligami bukanlah simbol status, tetapi sarana untuk memastikan kelangsungan hidup. Seorang pria dengan beberapa istri mendapat manfaat dari sistem dukungan yang lebih besar, karena setiap istri berkontribusi dalam mencari makanan, membesarkan anak, dan tugas penting lainnya. Namun, gaya hidup ini tidak dapat diakses oleh semua pria. Hanya mereka yang menunjukkan keahlian berburu luar biasa, kualitas kepemimpinan, dan kemampuan untuk menghidupi keluarga besar yang dapat memiliki beberapa istri. Perempuan juga memiliki suara dalam pengaturan ini. Meskipun mereka dapat memilih untuk bergabung dengan rumah tangga yang sudah mapan, keputusan tersebut diambil berdasarkan preferensi pribadi dan rasa aman yang mereka rasakan. Sistem ini, meskipun kompleks, membantu mendistribusikan tanggung jawab secara lebih merata, memastikan bahwa tidak ada individu yang memikul beban kelangsungan hidup sendirian. Dengan cara ini, poligami memperkuat ketahanan suku terhadap ancaman luar dan kesulitan lingkungan. Pernikahan dalam suku Hadza. Pernikahan Hadza didasarkan pada kesepakatan bersama, meskipun keluarga turut serta dalam pencarian jodoh. Persetujuan dari kedua pasangan sangat penting, memastikan bahwa pernikahan dibangun di atas pemahaman dan kesediaan. Keluarga pengantin pria secara tradisional memberikan hadiah, seringkali berupa makanan, alat, atau barang berguna lainnya, sebagai tanda hormat dan niat baik. Meskipun poligami ada, sebagian besar pria Hadza memilih hubungan monogami karena tanggung jawab besar dalam mendukung beberapa istri. Pernikahan dalam budaya Hadza sederhana namun bermakna. Pengantin pria dan wanita mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari kulit hewan dan perayaan melibatkan tarian, nyanyian, dan pesta bersama. Tidak seperti upacara bergaya barat, tidak ada ritual rumit, namun ikatan yang terbentuk melalui pernikahan sangat dihargai. Setelah menikah, pasangan berbagi semua aspek kehidupan sehari-hari, dari berburu dan mengumpulkan makanan hingga membesarkan anak dan melestarikan tradisi suku. Gaya hidup primitif di dunia modern. Sungguh menarik bahwa di dunia modern kita masih ada suku yang telah bertahan lebih dari 10.000 tahun hanya dengan bergantung pada alam. Orang Hadza di utara Tanzania tidak bercocok tanam maupun memelihara hewan. Bahkan, menyalakan api adalah tugas yang melelahkan. Mereka menggosok batu selama berjam-jam untuk menghasilkan percikan dan sengaja menghindari alat modern seperti pemantik. Para pengunjung ke tepi Danau Eyasi di utara Tanzania telah menyaksikan langsung kehidupan sehari-hari suku ini yang luar biasa. Di sini, seorang pria sering memiliki lebih dari 10 istri, menunjukkan kasih sayang kepada masing-masing dari mereka sepanjang hari yang sama.
Orang Hadza tetap menjadi misteri bagi banyak orang. Namun, cara hidup mereka yang unik menawarkan gambaran menarik tentang kelangsungan hidup dan tradisi manusia. Suku kuno di wilayah Danau Eyasi. Berlokasi di wilayah Danau Eyasi yang subur dan kaya keanekaragaman hayati, suku Hadza telah menciptakan kehidupan luar biasa selama ribuan tahun. Mereka mengembangkan keterampilan luar biasa dalam berburu dan mengumpulkan sambil mempertahankan hubungan yang dalam dan penuh hormat dengan alam. Cara hidup mereka memberikan gambaran langka tentang dunia di mana kelangsungan hidup dan keberlanjutan saling seimbang secara sempurna. Orang Hadza hidup dalam kelompok keluarga kecil, sering berpindah tempat untuk mencari sumber daya. Para pemburu mereka tidak hanya terampil, tetapi juga sangat ahli. Alih-alih meraih ponsel di pagi hari untuk memeriksa Instagram, seorang pria Hadza mengambil busur dan panah, siap berburu sarapan. Sasaran mereka termasuk kijang kecil, babi hutan, dan burung. Setiap makanan diperoleh melalui kerja keras dan dedikasi terhadap keahlian mereka. Peran penting anjing pemburu. Salah satu aspek paling menarik dari kehidupan Hadza adalah kemitraan mereka dengan anjing pemburu. Hewan-hewan ini bukan sekadar teman. Mereka memainkan peran penting dalam melacak dan menangkap mangsa. Jika seekor anjing jatuh sakit atau lemah, suku ini memiliki pemahaman mendalam tentang siklus alam dan memastikan tidak ada yang terbuang sia-sia. Sesuai dengan kepercayaan mereka akan kelangsungan hidup dan keberlanjutan, orang Hadza memastikan setiap sumber daya memiliki tujuan. Untuk benar-benar memahami sudut pandang mereka, seseorang harus menghargai pandangan dunia Hadza. Mereka percaya bahwa alam menyediakan segala yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dan sebagai balasannya, mereka menghormati dan menjaga keteraturan alam, memastikan bahwa tidak ada yang disia-siakan. Tinggal di tempat berlindung sementara. Orang Hadza adalah salah satu suku pemburu pengumpul terakhir di bumi, dan mereka tinggal di tempat tinggal yang sulit dipercaya. Rumah sementara ini, yang terbuat dari ranting dan daun, dapat dibangun atau dibongkar hanya dalam beberapa jam. Mengapa? Karena mereka selalu berpindah, mencari sumber makanan berikutnya. Gaya hidup nomaden ini membuat mereka tetap terhubung erat dengan alam, sesuatu yang jarang terlihat di dunia saat ini. Cukup liar, bukan? Bagaimana perasaanmu tinggal di rumah sementara, mengetahui bahwa kamu mungkin harus pindah kapan saja? Beritahu aku di kolom komentar. Masyarakat tanpa pemimpin. Tidak seperti struktur hierarki yang kita kenal, orang Hadza tidak memiliki pemimpin tetap. Mereka menghargai kesetaraan dan setiap keputusan dibuat secara kolektif. Terlepas dari usia atau jenis kelamin, setiap orang memiliki suara. Ini adalah sistem yang didasarkan pada kerjasama dan rasa hormat. Sangat berbeda dari struktur kaku yang banyak dari kita alami. Lupakan hiruk-pikuk akhir tahun yang kita semua tahu, perlombaan panik di bulan Desember untuk menyelesaikan segalanya sebelum tengah malam. Bagi orang Hadza, waktu mengalir dengan cara yang berbeda. Tidak ada jam, tidak ada kalender, tidak ada tenggat waktu. Saat matahari tinggi, saatnya bekerja atau berburu. Saat bulan purnama muncul, bisa jadi waktunya berkumpul dan menari, atau lebih baik lagi, berburu kembali. Pergantian musim bukan detakan jam yang menentukan irama hidup mereka. Kamu tidak akan menemukan siapapun yang stres karena melewatkan target produktivitas atau panik membayar tagihan sebelum batas waktu. Membuat kita bertanya-tanya, mungkinkah mereka menemukan cara hidup yang lebih baik? Tanpa tekanan jadwal yang terus-menerus, mereka tampaknya memiliki lebih banyak waktu untuk benar-benar hidup. Peran vital perempuan dalam komunitas Hadza.
Perempuan adalah tulang punggung suku Hadza, memastikan kelangsungan hidup dan keberlanjutan masyarakat mereka. Keahlian mereka dalam mengumpulkan makanan tak tertandingi. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan, mengenali akar, buah, dan umbi yang bisa dimakan, serta menghindari tanaman beracun. Selain itu, mereka memahami khasiat obat dari berbagai tumbuhan, menyediakan pengobatan alami untuk penyakit dan luka. Meskipun tanpa alat modern, perempuan Hadza telah menyempurnakan seni mengumpulkan makanan melalui generasi latihan dan pengamatan tajam. Selain sebagai penyedia, perempuan Hadza adalah pengasuh, membesarkan anak-anak dan menanamkan nilai serta tradisi suku mereka. Mereka membangun rasa kebersamaan yang kuat, memastikan harmoni dalam suku melalui tanggung jawab bersama dan pengambilan keputusan kolektif. Kerjasama mereka dengan pria yang sebagian besar berburu menciptakan masyarakat yang seimbang di mana kelangsungan hidup bergantung pada saling ketergantungan. Hubungan ini telah memungkinkan orang Hadza mempertahankan cara hidup unik mereka selama ribuan tahun, meskipun menghadapi tantangan dari modernisasi dan pengaruh luar. Cara orang Hadza menemukan air di lingkungan yang ganas. Tinggal di daerah kering memang penuh tantangan, tetapi orang Hadza telah mengembangkan cara-cara cerdik untuk mendapatkan air. Mereka menemukan cadangan bawah tanah dengan menggali jauh ke dasar sungai kering dan menggunakan sumur alami. Aliran sungai dan genangan air hujan musiman juga menyediakan hidrasi penting. Ketika sumber air langka, mereka menyimpan air hujan dalam labu berlubang atau kulit pohon, memastikan akses terhadap air minum bersih, bahkan selama musim kemarau. Teknik bertahan hidup mereka juga mencakup pola makan. Orang Hadza mengonsumsi makanan kaya cairan, seperti buah liar, akar-akaran, dan madu, yang membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Kemampuan beradaptasi adalah kunci keberadaan mereka, memungkinkan mereka menghadapi lingkungan yang terus berubah dengan ketahanan dan kecerdikan. Hidup tanpa uang, sistem barter Hadza. Secara tradisional, orang Hadza tidak bergantung pada mata uang. Sebagai gantinya, mereka mempraktikkan sistem barter yang didasarkan pada kepercayaan dan kerjasama. Makanan, alat, dan layanan ditukar secara bebas, memastikan bahwa setiap anggota komunitas memiliki apa yang mereka butuhkan. Berbagi adalah nilai budaya yang tertanam kuat, memperkuat ikatan sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa individu Hadza mulai melakukan transaksi berbasis uang dalam jumlah terbatas. Mereka menjual barang kerajinan tangan, seperti perhiasan manik-manik dan busur, kepada wisatawan, memungkinkan mereka memperoleh kebutuhan modern. Namun, prinsip inti dari sistem ekonomi mereka tetap berakar pada berbagi secara komunal, bukan pada akumulasi kekayaan pribadi. Madu, sumber makanan suci dan penting. Madu adalah salah satu sumber makanan paling berharga bagi orang Hadza, kadang menyumbang hingga 80% dari asupan kalori mereka selama musim tertentu. Mereka bekerja secara simbiotik dengan burung penunjuk madu yang memandu mereka ke sarang lebah yang tersembunyi di batang pohon. Setelah ditemukan, orang Hadza memanjat pohon-pohon tinggi tanpa peralatan keselamatan, menahan sengatan lebah yang menyakitkan untuk memanen sarang madu. Hadiah manis ini dikonsumsi mentah atau dicampur dengan makanan lain. Selain nilai gizinya, madu juga berperan dalam interaksi sosial, di mana keluarga dan teman berkumpul untuk menikmati makanan istimewa ini. Madu juga memiliki makna budaya, melambangkan persatuan dan kemakmuran. Keterampilan menyalakan api yang primitif tapi penting. Api adalah bagian penting dalam kehidupan Hadza, tetapi mereka tidak bergantung pada alat modern seperti korek api atau pemantik. Sebagai gantinya, mereka menggunakan teknik kuno,
menggosok 2 batang kayu kering dengan cepat untuk menghasilkan gesekan. Dengan kesabaran dan keterampilan, bara kecil terbentuk, lalu ditiup perlahan ke arah rumput kering atau serutan kulit pohon hingga menjadi nyala api. Metode menyalakan api ini bukan hanya keterampilan bertahan hidup, tetapi juga tradisi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Api memberikan kehangatan, perlindungan dari predator, sarana untuk memasak makanan, dan tempat berkumpul untuk bercerita dan bersosialisasi. Kemampuan menciptakan api dengan sumber daya minimal menunjukkan hubungan mendalam orang Hadza dengan alam dan ketangguhan mereka dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah. Tradisi unik merokok tako oleh suku Hadza. Salah satu tradisi Hadza yang kurang dikenal adalah kebiasaan mereka merokok tako. Mereka mengumpulkan daun tembakau liar, mengeringkannya, lalu menumbuknya menjadi bubuk halus dan mencampurnya dengan abu tanaman. Campuran unik ini dihisap menggunakan pipa buatan tangan yang sering diukir dari kayu lokal atau dibuat dari tulang. Merokok tako bukan sekadar kesenangan pribadi, tetapi merupakan kegiatan bersama yang mempererat ikatan sosial. Orang Hadza duduk mengelilingi api, saling berbagi pipa sambil menceritakan kisah perburuan hari itu atau kebijaksanaan suku kuno. Praktik ini memperkuat jaringan sosial mereka, memperkuat rasa saling percaya dan persatuan dalam kelompok. Sementara masyarakat modern sering memandang merokok dari sudut pandang kesehatan, bagi orang Hadza itu tetap menjadi tradisi berharga yang tertanam dalam cara hidup mereka. Pakaian tradisional Hadza. Pakaian Hadza sebagian besar dibuat dari kulit binatang, dirancang untuk kepraktisan sekaligus ekspresi budaya. Pria biasanya mengenakan rok pendek dari kulit yang dilunakan, memungkinkan gerakan bebas saat berburu. Wanita mengenakan rok panjang dan selendang yang melindungi mereka dari sinar matahari dan cuaca. Selain fungsionalitas, pakaian Hadza mencerminkan identitas budaya. Kalung manik-manik, hiasan dari kerang, dan aksesori alami lainnya memiliki makna simbolis, sering menunjukkan pencapaian pribadi, status, atau kepercayaan spiritual. Setiap item dibuat dengan cermat, menunjukkan kecakapan mereka dalam memanfaatkan alam untuk perlindungan sekaligus ekspresi diri. Musik dan tarian, detak jantung budaya Hadza. Musik dan tarian terjalin dalam kehidupan sehari-hari orang Hadza, memainkan peran penting dalam bercerita, membangun hubungan sosial, dan ekspresi spiritual. Saat malam tiba, suku ini berkumpul di sekitar api bersama, di mana bunyi genderang ritmis, tepukan tangan, dan nyanyian merdu memenuhi udara. Tarian mereka penuh energi dan ekspresif, sering meniru gerakan hewan atau menceritakan kisah perburuan legendaris dan peristiwa sejarah. Pertemuan musik ini lebih dari sekadar hiburan, mereka menjadi sarana untuk mewariskan tradisi lisan, memperkuat ikatan komunitas, dan merayakan tonggak kehidupan. Melalui lagu dan tarian, orang Hadza melestarikan warisan budaya mereka dan menciptakan pengalaman bersama yang menyatukan baik tua maupun muda. Cara anak-anak Hadza belajar tanpa sekolah atau buku. Tidak seperti sistem pendidikan konvensional, anak-anak Hadza belajar melalui pengalaman langsung dan keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari. Anak laki-laki menemani ayah dan pemburu yang lebih tua, secara bertahap menguasai seni melacak, membuat busur dan panah, serta memahami perilaku satwa liar. Anak perempuan, di sisi lain, belajar mengumpulkan tanaman yang dapat dimakan, mengenali tumbuhan obat, dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Bercerita dan bernyanyi memainkan peran penting dalam pendidikan mereka, menyampaikan pengetahuan tentang sejarah, teknik bertahan hidup, dan pelajaran moral. Dengan mengamati dan berpartisipasi dalam kegiatan nyata, anak-anak Hadza memperoleh keterampilan yang dibutuhkan
untuk bertahan hidup di lingkungan mereka. Pendidikan mereka sangat terkait dengan tradisi budaya mereka, memastikan bahwa pengetahuan penting tetap terjaga dan diwariskan ke generasi berikutnya. Tantangan yang dihadapi orang Hadza saat ini. Meskipun memiliki tradisi kuno, orang Hadza menghadapi tantangan besar. Selama berabad-abad, mereka bebas berkeliaran, berburu, dan mengumpulkan makanan di lahan yang luas. Namun hari ini, sebagian besar tanah mereka telah diubah menjadi lahan pertanian, memaksa Hadza untuk beradaptasi dengan kenyataan baru yang asing. Banyak dari mereka menemukan cara kreatif untuk mempertahankan tradisi meskipun tekanan dari luar terus meningkat. Dengan dukungan dari berbagai kelompok konservasi, upaya sedang dilakukan untuk melindungi tanah mereka dan menjaga cara hidup mereka. Kehilangan lahan karena pertanian bukan hanya masalah lokal. Secara global, lebih dari 65% daratan digunakan untuk bertani, dan kelompok adat seperti Hadza sering terjebak di antara pembangunan dan pelestarian. Namun, dengan dukungan dan kolaborasi yang berkelanjutan, ada harapan bahwa tradisi Hadza akan tetap lestari selama generasi yang akan datang. Jika kamu menikmati video hari ini, silakan tekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan ke saluran kami. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Klik video berikutnya di layar. Kami yakin kamu akan menyukainya. Tinggalkan komentar di bawah tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami tampilkan selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.